Shalom saudaraku, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Saya sedang menikmati suasana alam yang begitu indah, segar dan sejuk sekali ya. Dan pada hari ini saya akan mengajak kita untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tentu akan menguatkan, meneguhkan dan memberkati kita semua. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita hari ini terambil dari 2 Samuel pasal yang kelima, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayat 22. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini sangat menarik sekali. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu rahasia kemenangan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada saat-saat tertentu kita diperhadapkan dengan masalah. Ada saat-saat tertentu kita diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, dan masalah-masalah lainnya yang mencoba untuk menekan dan mendesak kita sampai kita berada di satu titik terendah di mana seakan-akan kita tidak mampu untuk bertahan dan berbuat sesuatu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, masalah-masalah itu memaksa kita, tantangan-tantangan itu, pergumulan-pergumulan itu memaksa kita harus menyerah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Daud yang memiliki kuasa dan pengaruh yang sangat luar biasa karena penyertaan Tuhan. Daud yang memiliki kuasa dan pengaruh yang besar, ia tidak luput dari masalah yang sedang dia hadapi. Mari kita lihat bagaimana kuasa dan kebesaran Daud di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-10 mengatakan demikian, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Perhatikan, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Daud memiliki kuasa yang besar. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan, makin lama makin besarlah kuasanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud baru saja ia diurapi menjadi seorang raja atas Israel. Ia harus diperhadapkan dengan kekuatan musuh yang sangat besar. Daud baru saja diurapi menjadi raja, lalu orang-orang Filistin mendengar bahwa Daud sudah diurapi menjadi raja. Lalu Daud menghadapi kekuatan orang-orang Filistin itu sendiri yang hendak menangkapnya. Sebagaimana yang terlihat di dalam ayat yang ke-17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel,
maka majulah semua orang Filistin. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap dia, untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Daud menyadari bahwa kekuatannya sendiri tidaklah cukup mampu untuk dapat bertahan atau dapat melawan musuhnya yang begitu besar. Daud percaya bahwa kekuatannya sendiri tidak mampu menghadapi kekuatan musuh. Lalu ia menyingkir ke kubu pertahanan. Lalu di situ ia melibatkan Tuhan untuk mengatasi pergumulannya. Sekali lagi, Daud melibatkan Tuhan untuk mengatasi masalah yang sedang ia hadapi. Apa yang Daud lakukan? Mari kita perhatikan. Yang Daud lakukan yang pertama adalah ia selalu meminta petunjuk dan pertimbangan dari Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat 19 dan ayat yang ke-23 ketika Daud menghadapi masalah yang besar itu. Ayat yang 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dari ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa Daud melibatkan Tuhan di dalam dirinya sendiri ketika ia menghadapi masalah. Ia tidak menggunakan kekuasaannya, ia tidak mengandalkan kekuatan yang ia miliki, tidak. Ia datang kepada Tuhan serta memohon petunjuk dan pertimbangan dari Tuhan. Ia selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus ia lakukan. Ia bertanya kepada Tuhan apa yang harus ia kerjakan. Ia tidak menganggap dirinya mampu walaupun ia terkenal sebagai pahlawan perang yang selalu membawa kemenangan. Ini adalah sikap yang rendah hati. Ini adalah sikap yang baik. Sikap yang luar biasa. Ia selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Sering sekali kita menomorduakan Tuhan pada saat kita menghadapi masalah dan persoalan. Tetapi hari ini, Daud mengajar kita supaya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi tantangan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan memohon petunjuk dan pertimbangan kepada Tuhan apa yang harus kita kerjakan, seperti Daud meminta petunjuk dan pertimbangan kepada Tuhan apa yang harus ia lakukan ketika musuh datang untuk menyerangnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sikap yang sungguh luar biasa. Kemudian yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia menghadapi masalah? Yang kedua kita dapat dilihat di dalam ayat 23 bagian B sampai dengan ayat yang ke-24 ya. Ayat 23 bagian B sampai dengan ayat yang ke-24. Ya, perhatikan baik-baik. Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua jelas sekali bahwa Daud menggunakan strategi yang Tuhan rancang untuk melemahkan dan melumpuhkan kekuatan musuh. Sekali lagi, yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah Daud menggunakan strategi yang dirancang oleh Tuhan untuk melumpuhkan dan melemahkan kekuatan musuh. Walaupun Daud memiliki kekuatan militer yang cukup besar, namun ia yakin kepada Tuhan. Daud yakin kepada kekuatan Tuhan. Daud yakin bahwa Tuhan mampu menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi. Perhatikan, di dalam Mazmur pasal 138 ayat yang ke-8, di situ berkata bahwa Tuhan yang menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan yang menyelesaikannya bagiku. Bagi Daud adalah
semua masalah, semua persoalan besar ataupun kecil, dia percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan. Inilah hal yang kedua yang dapat kita lihat. Daud ikut Tuhan. Daud mendengarkan Tuhan. Daud menggunakan strategi yang Tuhan rancang untuk mengalahkan musuh. Daud menggunakan strategi yang Tuhan rancang untuk melumpuhkan kekuatan musuh. Saudaraku, musuh adalah sebuah persoalan yang besar. Ketika kita tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk dapat bertahan, ya, kita dapat menggunakan cara Tuhan, bukan cara kita sendiri. Kadang-kadang kita sibuk untuk mencari cara kita sendiri. Kita sibuk mencari jalan keluar. Kita sibuk mencari pertolongan dari luar. Bagaimana kita menang atau keluar dari persoalan ini. Tetapi Daud tidak sibuk untuk mencari pertolongan Tuhan. Daud tidak sibuk untuk mencari bala bantuan untuk menghadapi musuh. Ia cukup menggunakan strategi yang Tuhan tunjukkan baginya. Dan disitulah Tuhan menyatakan kebesaran kuasanya, memberi kemenangan bagi Daud. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia menghadapi masalah, ketika ia berada dalam tekanan musuh, ketika ia berada dalam tekanan kekuatan yang sangat besar yang tidak mampu ia hadapi sendiri. Yang ketiga adalah ia taat melakukan apa yang Tuhan mau untuk ia lakukan. Perhatikan baik-baik, ya. Daud taat melakukan perintah Tuhan. Daud taat melakukan apa yang Tuhan mau untuk ia lakukan. Di dalam ayat yang ke-25, mari kita lihat. Ayat 25 berkata, dan Daud berbuat demikian. Artinya bahwa Daud taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Daud taat melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepadanya untuk dilakukan. Saudaraku yang seperti tadi, ya, Tuhan menyuruh Daud melakukan hal ini, hal itu dan lain sebagainya sebagai strategi untuk mengalahkan musuh, dan Daud pun berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia, di sini Daud, ya, maka Daud memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketaatannya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan memimpin ia kepada kemenangan. Ketaatannya kepada Tuhan memimpin ia kepada kegemilangan dan lain sebagainya, ya. Walaupun ia adalah seorang raja yang besar, namun ia sadar bahwa ia harus taat kepada raja di atas segala raja. Sekali lagi, walaupun dia adalah seorang raja yang besar, memiliki pengaruh dan kuasa yang besar, namun ia sadar bahwa ia memiliki raja di atas segala raja yang dapat memberikan kemenangan di atas kemenangan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu Daud taat mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Daud taat melakukan apa yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Inilah rahasia kemenangan Daud di dalam menghadapi masalah. Inilah rahasia kemenangan Daud di dalam menghadapi tekanan musuh. Dengan strategi ini, bukan saja ia sendiri yang berperang menaklukkan kekuatan musuh, tetapi Tuhan yang bekerja memberikan kemenangan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-20, ya. Di dalam ayat yang ke-20 jelas sekali. Perhatikan, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan strategi ini, bukan hanya ia sendiri yang berperang menaklukkan kekuatan musuh, tetapi Tuhan yang berpegang, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bekerja menaklukkan kekuatan musuh. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita lakukan ini seperti Tuhan, seperti Daud melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya.
Niscaya Tuhan akan memimpin kita kepada kemenangan demi kemenangan. Niscaya Tuhan akan memimpin kita keluar dari kemelut persoalan yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, apapun masalah kita hari ini, selalulah bertanya kepada Tuhan. Selalulah mohon petunjuk kepada Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 138 ayat yang ketiga, ya. Ketika aku berseru, maka Tuhan menjawab aku. Ketika aku berseru dalam kesesakan, maka Tuhan menjawab aku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu meminta petunjuk Tuhan. Kita perlu meminta pertimbangan dari Tuhan melalui firman-Nya. Jangan menggunakan akal budi kita. Jangan menganggap diri kita pintar dan mampu. Tetapi mari kita libatkan Tuhan dalam setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Gunakanlah petunjuk Tuhan untuk melakukannya, menaklukkan musuh, atau untuk melumpuhkan kekuatan masalah yang sedang kita hadapi. Dan taati semua yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Taati semua perintah dan kehendak-Nya. Jangan biarkan masalah itu mendesak dan melumpuhkan kita, tetapi biarkanlah kita mendesak masalah dan melumpuhkan masalah itu dengan kekuatan iman kepada Tuhan. Tuhan yang bekerja untuk menyelesaikannya bagi kita. Tuhan yang bekerja menolong kita dan membawa kita kepada jalan kemenangan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi masalah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersikap seperti Daud. Mari kita mohon petunjuk kepada Tuhan. Mari kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan gunakan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kemudian yang kedua, mari kita tekun belajar firman Tuhan. Temukan strategi-strategi yang Tuhan tunjukkan bagi kita di dalam menghadapi banyak masalah. Kemudian yang ketiga, taatlah melakukan perintah dan kehendak-Nya. Tuhan akan memberkati dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Yesus Tuhan.